Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Jofri Gentra Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan di video kali ini kita akan memasuki segmen Bahas IT. Di video segmen Bahas IT kali ini, kita akan membahas sebuah komponen terpenting dalam sebuah PC desktop ataupun laptop yang bisa dibilang kalau nggak ada komponen ini, PC atau laptop kalian tuh nggak bisa jalan. Yaitu adalah RAM atau Random Access Memory. Lebih spesifiknya kita akan membahas kira-kira ya, di tahun 2024 ini RAM yang dibutuhkan tuh minimal berapa giga sih? Tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu gimana sih cara kerja RAM dan kenapa sih RAM itu bisa jadi penting untuk sebuah laptop ataupun PC desktop? Oke, kita akan masuk saja langsung ke pembahasannya. Let's go! RAM ini adalah jenis memori yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data sementara yang dibutuhkan oleh prosesor untuk menjalankan aplikasi dan tugas-tugas tertentu. Data-data tersebut akan dimuat ke dalam RAM agar prosesor bisa mengaksesnya dengan lebih cepat. Karena RAM ini bekerja jauh lebih cepat dibandingkan dengan hard drive ataupun SSD. Sehingga data yang disimpan di RAM akan bisa diakses hampir seketika, atau bisa dibilang cepet banget lah gampangnya gitu ya. Inilah kenapa aplikasi-aplikasi yang kalian jalankan itu bisa terasa cepet banget dan responsif jika kalian memiliki RAM yang cukup. Misalnya ketika kalian membuka aplikasi seperti browser dengan banyak tab, setiap tab tersebut akan membutuhkan sebagian dari RAM. Nah, tadi kan RAM itu tempat penyimpanan sementara, Bang. Gimana kalau RAM itu penuh gara-gara buka banyak aplikasi, buka banyak tab, dan misal RAM saya cuma 4 GB dan gara-gara buka banyak aplikasi, RAM-nya jadi penuh ya, kepake semua 4 GB. Apakah bakal langsung meledak gitu, Bang, PC-nya? Ya, nggak meledak juga sih. Nah, jika RAM kalian tuh nggak cukup, sistem operasi akan mulai menggunakan hard drive atau SSD sebagai memori tambahan, atau bisa dibilang sebagai virtual memory, yang kecepatannya tuh bisa dibilang jauh lebih lambat ya, sehingga menyebabkan penurunan kinerja, dan itu yang biasanya kalian rasakan ketika RAM penuh ya, nge-lag atau misal jadi lambat banget ya buka aplikasinya, itu karena RAM-nya udah penuh, dan kalau RAM penuh, sebagian data akan dialokasikan ke virtual memory atau hard disk tadi ya, atau SSD, tergantung storage yang kalian gunakan. Mungkin kalau dianalogikan simpelnya aja gitu ya, RAM ini seperti meja kerja di rumah kalian. Jika meja kalian besar atau konteksnya di sini adalah RAM-nya yang besar, kalian bisa menyimpan banyak buku, laptop, catatan, dan alat tulis di atasnya. Sehingga semua barang yang kalian butuhkan bisa diakses dengan cepat dan mudah, tanpa harus repot-repot ngambil lagi di lemari atau di tempat kalian menyimpan buku, laptop, catatan, alat tulis lainnya gitu ya. Namun jika meja kerja kalian kecil atau di sini konteksnya RAM kalian tuh kecil, kalian harus bolak-balik ke lemari atau tempat menyimpan buku kalian tuh untuk mengambil dan menyimpan barang-barang tersebut. Yang tentu akan memperlambat pekerjaan kalian ya, karena jadinya bolak-balik dan tempatnya jauh juga gitu ya. Nah, sama halnya dengan RAM komputer, semakin besar RAM, semakin banyak data yang bisa diakses dengan cepat oleh prosesor, sehingga komputer kalian bisa bekerja lebih efisien dan lebih lancar tanpa nge-lag. Nah, dari sini aja udah jelas gitu ya, RAM itu kenapa penting bagi sebuah komputer ataupun laptop ataupun ya HP juga gitu ya. Karena RAM yang cukup memastikan bahwa laptop atau PC desktop kalian tuh bisa menjalankan banyak aplikasi sekaligus tanpa harus mengalami penurunan kinerja. Nah, dengan RAM yang cukup memenuhi kebutuhan kalian ini, kalian bisa menjalankan multitasking dengan lebih lancar lagi. Misalnya main game sambil browsing gitu ya, atau buka Discord, atau editing video sambil buka YouTube, dan pekerjaan multitasking lainnya yang biasanya memakan banyak RAM. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu RAM, gimana cara kerjanya, dan kenapa RAM itu penting bagi sebuah komputer atau laptop atau HP, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang lebih detail. Berapa banyak RAM yang kalian butuhkan berdasarkan jenis penggunaan kalian. Oke, kita akan masuk saja. Let's go. Oke, setiap kebutuhan orang tuh kan beda-beda gitu ya, nggak bisa disamaratakan. Nah, ini juga berpengaruh terhadap minimum atau bisa dibilang RAM yang cukup untuk setiap kebutuhan tersebut. Misalkan buat editing video tuh kan itu biasanya aplikasi-aplikasinya berat. Nggak mungkin kan kita cuma pakai RAM 2 GB untuk kebutuhan editing video gitu ya. Sama halnya dengan mungkin gamers yang main game AAA di resolusi 4K gitu ya. Kan nggak mungkin juga pakai RAM cuma 4 GB gitu ya, yang nggak akan kuat. Dan mungkin ada orang yang cuma kebutuhannya ketik-ketik gitu kan, ngapain juga pakai RAM 128 GB gitu kan, karena
karena emang kebutuhan tersebut tuh bisa dijalankan dengan optimal hanya dengan RAM 8 GB. Nah, karena hal itu kita akan bahas sesuai dengan kebutuhan. Dan tiap kebutuhan ini bisa dibilang ada tingkatannya gitu loh. Jadi misal kebutuhan editing video itu kan bisa dibilang berat gitu ya. Otomatis kalau misal kebutuhan editing video udah terpenuhi, kebutuhan yang di bawahnya seperti mungkin untuk pekerjaan ketik-ketik udah pasti terpenuhi. Jadi kalau misal saya bahas kebutuhan video editing itu minimal RAM-nya 16, ini misal ya. Jangan tanya lagi, "Bang, ini bisa buat ketik-ketik nggak?" Ya udah jelas bisa gitu ya, karena itu speknya udah di atasnya. Semakin tinggi RAM, pekerjaan yang di bawahnya yang membutuhkan RAM yang lebih kecil tuh pasti bisa dijalankan. Jadi nggak usah nanya lagi ya. Oke, langsung masuk saja kita ke pembahasannya. Let's go ke poin pertama, mungkin untuk kebutuhan dasar ya. Di kebutuhan dasar ini biasanya RAM 4 GB sih udah cukup ya. Karena biasanya kebutuhan mendasar ini hanya untuk ketik-ketik atau browsing ringan, buka YouTube, nonton video, ngerjain tugas atau pengolahan dokumen gitu ya, yang pekerjaannya tuh simpel-simpel dan nggak butuh RAM yang banyak. Contoh user yang kebutuhannya kayak tadi tuh biasanya adalah pelajar, baik itu pelajar sekolah dasar atau SMP atau mungkin SMA. Atau ya pengguna lain atau pekerjaan lain yang biasanya pakainya aplikasi Microsoft Word atau untuk browsing-browsing aja gitu ya, dan nggak dipakai yang berat-berat kayak misal main game atau enggak editing video apalagi buat animasi gitu ya. Terus cuma nyimpen-nyimpen file-file dokumen doang. Nah, dengan RAM minimal 4 GB tadi sudah sangat memenuhi kebutuhan tersebut. Namun di tahun 2024 ini kan rata-rata laptop baru itu udah pakai Windows 11. Dan ya laptop dengan harga 3 jutaan sih udah rata-rata pakai 4 GB karena itu minimum requirement untuk Windows 11 ya. Nah, walaupun ya minimum requirement Windows 11 itu RAM-nya 4 GB, tapi ya 4 GB ini bisa dibilang agak ngepas gitu ya. Jadi kalau bisa sih ya ambil laptop yang udah RAM-nya 8 GB, karena bisa dibilang Windows 11 ini makan banyak banget RAM. Atau minimal kalau kalian nggak ada budget ya di awal untuk beli laptop yang pakai RAM 8 GB, walau udah murah-murah sekarang ya, terutama dari brand Axio, brand lokal itu. Ya bisa dibilang kalau misal budget kalian terbatas banget gitu ya, misal 3 jutaan doang gitu. Nggak apa-apa, kalian bisa pilih laptop dengan RAM 4 GB buat di awal-awal. Karena laptop tersebut udah pasti SSD. Dan ya jarang sih saya lihat laptop yang masih pakai harddisk ya di tahun 2024 ini. Jadi dengan SSD ini walaupun RAM kalian penuh ya saat digunakan, setidaknya nge-lag-nya nggak parah banget. Karena jika RAM penuh tadi saya udah bahas gitu ya, kalau RAM penuh itu bakal dialokasiin ke storage ya. Nah, kalau pakai SSD yang kenceng sih oke-oke aja. Tapi kalau ke harddisk kan bakal nge-lag banget gitu ya, jadi nggak recommended. Tapi di tahun 2024 ini udah rata-rata laptop udah pakai SSD minimal kapasitas 256 GB. Jadi buat awal-awal oke lah, asal cari laptop yang RAM 4 GB tapi bisa di-upgrade. Karena kedepannya pasti kalian butuh buat di-upgrade walaupun pekerjaan kalian ringan-ringan. Karena ya aplikasi juga semakin berat gitu ya, jadi RAM 4 GB di Windows 11 juga pas-pasan. Jadi ya minimal cari laptop yang bisa di-upgrade RAM-nya. Oke, next. Untuk kebutuhan di atasnya ya, saya sebutnya kebutuhan standar aja ya. Tadi kan kebutuhan mendasar, ini kebutuhan standar di atasnya dasar gitu ya. Saya sarankan menggunakan RAM minimal 8 GB karena laptop dengan RAM 8 GB di tahun 2024 ini udah banyak ya. Dengan RAM 8 GB ini kalian bisa multitasking lebih lancar lagi, seperti mungkin buka banyak tab di browser atau menggunakan beberapa aplikasi produktivitas lainnya kayak Notion atau mungkin aplikasi kayak Microsoft Office lebih lancar lagi sambil multitasking gitu ya. Jadi bisa dibilang di RAM 8 GB ini udah lebih enak gitu ya multitaskingnya dibandingkan kebutuhan yang mendasar tadi yang cuman pakai RAM 4 GB. Biasanya sih pengguna yang kebutuhannya standar ini kayak pekerja kantoran yang biasanya buka aplikasi-aplikasi Microsoft Office atau WPS gitu ya, sambil multitasking buka browser gitu. Dan beberapa pekerjaan lainnya yang biasanya buka banyak tab pada browser sekaligus. Nah, walaupun di kebutuhan standar ini dengan RAM 8 GB, sebenarnya 8 GB ini kalau konteksnya adalah laptop gaming, menurut saya bisa jadi pilihan juga. Karena dengan RAM 8 GB untuk awal-awal di laptop gaming yang murah-murah gitu ya, masih bisa digunakan aja dan masih lancar untuk buat awal-awal untuk kebutuhan gaming ataupun video editing. Jadi 8 GB untuk kebutuhan editing video atau gaming sih oke, tapi bisa dibilang untuk sekarang nggak recommended gitu ya, karena aplikasi udah berat-berat dan butuh banyak RAM. Jadi ya saya masukin 8 GB ini untuk kebutuhan mendasar. Tapi kalau kalian bisa nggak ada budget banget gitu ya, dan mungkin untuk kebutuhan video editing buat awal-awal di aplikasi CapCut atau DaVinci Resolve, ya 8 GB ini kalau laptop gaming sih oke-oke aja. Dan pasti laptop gaming itu bisa di-upgrade RAM-nya ke depannya. Tapi ya karena ini poin-poin pembahasan ini adalah yang recommended, saya nggak rekomendasiin sih RAM 8 GB untuk kebutuhan tadi. Oke, lanjut di kebutuhan berikutnya, ada kebutuhan buat multitasking lebih lancar jaya lagi dan
dengan kebutuhan buat gaming atau kebutuhan profesional lainnya yang biasanya butuh laptop yang kenceng. Minimal RAM-nya adalah menurut saya 16 GB. Itu bisa dibilang minimum untuk beberapa pekerjaan yang berat-berat tadi, seperti video editing atau mungkin main game gitu ya, di resolusi 1080p, atau mungkin untuk kebutuhan 3D awal-awal gitu ya di aplikasi Blender. 16 GB ini sangat minimum untuk kebutuhan tadi. Karena pekerjaan-pekerjaan tersebut tuh butuh yang namanya multitasking gitu ya. Biasanya sambil editing video sambil buka browser gitu ya, atau main game sambil buka Discord gitu ya. Makanya minimal butuh RAM sebesar 16 GB. Lalu di atasnya ini bisa dibilang kebutuhannya sama kayak yang tadi untuk editing video, multitasking, rendering 3D, tapi lebih advance lagi gitu ya. Dan pengguna yang biasanya kebutuhannya kayak gini tuh nggak pengen ngerasain ngelek-ngelek gitu ya pas lagi ngedit video atau mungkin lagi rendering 3D. Dan minimal RAM-nya adalah 32 GB. Ini bisa dibilang mantep banget untuk kebutuhan editing video gitu ya, untuk kebutuhan rendering 3D, dan beberapa aplikasi profesional lainnya. Untuk arsitek juga 32 GB untuk menjalankan aplikasi seperti AutoCAD, Lumion gitu ya, aplikasi-aplikasi 3D yang biasanya berat-berat tuh 32 GB ini sudah cukup lah bisa dibilang. Karena ya laptop yang menggunakan RAM 32 GB juga bukan laptop kaleng-kaleng gitu ya, laptop yang kelas atas gitu. Oke, itu tadi beberapa kebutuhan yang bisa kalian perhatikan dan kalian pikirkan untuk memilih laptop ke depannya sesuai dengan RAM minimum yang kalian butuhkan. Namun ada beberapa faktor lain gitu ya sebelum kalian memilih RAM atau membeli laptop sesuai dengan RAM yang kalian butuhkan. Pertama adalah perbedaan generasi RAM. Ini sangat penting karena kalau kalian misal mau upgrade RAM atau biasanya mau rakit PC gitu ya, tiap motherboard juga support generasi RAM-nya beda-beda. Generasi RAM ini yang kayak DDR3, DDR4, DDR5, dan lain sebagainya. Semakin tinggi generasi, semakin kenceng juga RAM tersebut. Lalu yang kedua gitu ya, pengaruh RAM pada kinerja. Emang kalau kalian upgrade RAM, nge-lag-nya bakal hilang gitu ya. Bisa jadi nge-lag kalian tuh karena prosesor kalian tuh Intel Atom atau Intel paling bawah gitu ya. Mau di-upgrade RAM-nya ke 8 GB juga, kalian nggak akan ngerasa perbedaan performa yang begitu mantap. Karena dipakai multitasking juga nggak akan lancar, karena CPU aja nggak sanggup gitu ya. Lalu kalian juga perlu memperhatikan apakah laptop kalian tuh atau PC kalian tuh masih pakai hard disk gitu ya, dimana hard disk itu kan sangat lambat. Bisa jadi kalau kalian upgrade RAM tuh nggak akan ngaruh banget ya. Ya ngaruh-ngaruh aja, tapi ya kalau soal booting atau buka aplikasi, atau mungkin masalah kalian tuh hanya pada saat kalian membuka aplikasi gitu ya, atau nyalain Windows. Kalau kalian upgrade RAM, ya kalian nggak akan ngerasain kecepatan yang lebih cepat gitu ya, atau perbedaannya nggak terasa signifikan ya kalau kalian upgrade RAM tapi masih pakai hard disk. Jadi ya kalian perlu memperhatikan masalah pada laptop atau PC kalian tuh di mana. Mungkin nanti saya akan buat videonya buat kalian gitu ya. Kalau kalian masih bingung sebenarnya yang bikin laptop atau PC kalian tuh lemot kira-kira apa aja gitu ya, dan ciri-cirinya apa aja. Mungkin nanti saya akan bahas di video-video selanjutnya. Dan yang terakhir adalah kalian perlu memeriksa apakah PC atau laptop kalian tuh RAM-nya bisa di-upgrade atau upgrade maksimalnya sampai berapa giga. Nanti kan kalau udah upgrade sampai 32 giga tapi taunya RAM-nya atau laptopnya cuma support sampai 24 kan ya sisanya nggak akan kepake gitu ya. Jadi kalian perlu memperhatikan apakah laptop kalian bisa di-upgrade RAM-nya atau tidak, dan perhatikan juga maksimal support RAM-nya berapa gigabyte. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih. Saya Jova Digantara Putra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.